tanah yang di bawah sama yang di atas itu. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke pengerjaan turap di angkur. Mungkin aku juga udah cek di tanah yang asistennya aku itu masih berapa ya, cuma 3 orang mungkin yang ngerjain turap. Tapi aku lihat udah benar pengerjaannya, yang benar yang salah itu benar. Di mana turapnya itu sampai kedalaman 22 meteran lah, 20 meteran. Di mana itu kan kayak tinggi banget tuh itu turap. Nah, jadinya kita bakal pakai angkut ini untuk membantu supaya turap itu nggak terlalu dalam juga. Karena mungkin kalau teman-teman baca nantinya di buku teknik fondasi yang kemarin itu, di bagian awal-awal itu teman-teman bisa baca di situ ada penjelasan tentang turap, di mana turap cantilever yang tadi itu tuh, yang tanpa angkur itu tuh sebaiknya untuk menahan tanah yang ketinggiannya nggak lebih dari 11 meter. Emang mungkin tanah kita nggak sampai 11 meter, tapi melihat si tinggi turapnya, mungkin lebih baik kalau kita pakai turap. Pakai angkur. Angkur tuh kayak gimana bentuknya? Angkur tuh nantinya yang bakal menyangga di sini. Jadi kan ini tanah, ini turapnya yang warna hijau, terus tanah yang ditahannya yang di sini seperti biasa, terus yang di sini yang bakal nyangganya, tanah yang di bawahnya itu. Bebannya kan ditaruhnya di atas sini ya, di titik A itu. Nah, angkur itu kita tambahin di atas sini. Mungkin kalau teman-teman kemarin kan aku lihat pernah ngerjain praksis juga. Nah, di praksis itu teman-teman udah belajar yang namanya angkur kan, ancor itu. Nah, itu angkur. Nah, sekarang kita belajar ngedesainnya. Ini mungkin dari PPT-nya Pak Yoga Budevi. Yang ini kan keadaan di mana ketika nggak ada angkur. Nah, ini yang kanannya itu tanahnya itu tanah aktif, tekanan tanah aktif. Terus yang kiri tekanan tanah pasif. Nah, sekarang di sini sama, masih ada tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, dan di sini juga masih ada DO, tapi titik gulingnya itu kita ubah ke si angkornya ini, ke titik C. Kemarin itu titik gulingnya ada di sini, jadi nggak di sini. Kan awalnya di sini, nah sekarang kita pindah ke sini, titik gulingnya. Di mana itu artinya kita cari momen 0 itu di titik berdasarkan titik C-nya itu. Sekarang mungkin bisa langsung ke Excel-nya ya. Oh iya, nanti juga Indrajat bakal nambahin beberapa karena kemarin ada yang salah juga. Nah, seperti biasa kan ini pengerjaan aku kemarin, tapi ini bisa jadi patokannya. Ini yang contoh yang bakal aku jelasin. Di sini kan teman-teman udah belajar terkait dengan diagram tanah lateral itu. Nah, kemarin itu masih dipakai, masih sama. Diagram tanahnya itu masih sama, seperti yang udah teman-teman gambar. Tapi nanti teman-teman bakal nambahin angkur di sini. Gambarnya kayak gini aja, garis terus panah. Terus peletakan angkurnya itu di mana? Peletakan angkurnya itu nanti ada di kedalaman 0,3 nih, 0,3 sampai 0,45 kali tinggi turapnya itu sendiri. Jadi mungkin karena DO-nya belum ada, ya hitungnya dari H-nya dulu. Jadi 0,3 sampai 0,45. Misalkan tinggi turapnya sampai sini nih, sampai yang tanah ininya, permukaan tanahnya, tingginya 10, berarti posisi angkurnya itu di mungkin di 0,3 berarti di 3 meteran gitu. Nah, ini aku tambahin berarti turap di sini. Di sini udah. Nah, sekarang ngaruhnya itu kemana? Ngaruhnya itu di sininya, di gaya dan panjang lengannya. Eh, ini kan diketahui, udah tahu ya, kayaknya segini, H1 itu tinggi yang awalnya, tinggi yang atas ini, H1, di H2, H3, H3-nya DO itu. DO masih perlu diketahui, karena kan sebelumnya kita nyari DO ketika nggak ada angkut. Nah, sekarang kita nyari DO ketika ada angkut itu jadi berapa, mendeknya berapa. Nah, ini A-nya aku pakai 2,5, contoh aja. Nah, terus H1 kurangi A itu 4,5. H1 kurangi A itu yang mana? Yang ini nih.
Yang dari titik sini sampai sini. Itu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sini. Untuk gayanya sendiri, gak jauh beda. Masih PO-nya atau gamma dikali ketinggiannya, dikali eh, koefisiennya, koefisien tan aktif, kayak kemarin juga. Tapi panjang lengannya nih, kalau kemarin kan panjang lengannya itu ambilnya untuk contohnya untuk ini apa namanya? Untuk Eki 1. Eki 1 kan yang ini nih. Sorry. Eki 1 kan yang ini nih. Nah, untuk panjang lengannya itu kan Eki 1 itu nanti panahnya itu di sini kan di tengah-tengah. Nih, ini kita garisin ke sini, ini juga garisin ke sini. Semuanya kita giniin ya nanti pas ditulis. Nah, ini kurang lebih gayanya kayak gini kan. Ini sih gayanya yang warna ini. Nah, kalau kemarin jaraknya itu kan kita tentuin panjang lengan itu dari sini ke sini kan, ke DO-nya ini. Ini DO. Nah, kalau sekarang kita pakainya itu dari sini ke sini, ke si angkurnya. Jadi jaraknya itu pakai jarak dari pusat bebannya ke angkur. Semua juga kayak gitu. Jadi Eki 2 ini dari sini ke sini, Eki 3 dari sini ke sini, EA 1 dari sini ke sini, EA 2 juga dari sini ke sini. Jadi nggak ke DO lagi patokannya. Itu doang yang berubah sebenarnya. Buat hitungan, buat apa namanya? Buat gambarnya atau panjangannya. Nah, sekarang kita contoh, kita klik salah satu Excelnya kali ya. Ini kan panjang lengannya setengah dikali H-nya. Setengah kali H itu karena pusatnya kan kalau kotak dikurangi sama si A-nya. Karena kan berarti kan dari yang ketinggian si Eki ini atau H1-nya dikurangi sama A. Berarti kan si tinggi ini, tingginya segini dikurangi sama A-nya. Itulah ya. Teman-teman bisa bayangin sederhana kok tambahan kekurangan aja. Itu. Terus misalkan Eki 2, Eki 3 kan sama aja. Eki 2 nih misalkan C89, C87 nih. H2 ditambah H1 min A. H1 min A kenapa? Karena untuk menghilangkan si nilai A-nya itu. Tanahnya jadi dihilangin yang atasnya. Dapat. Terus Eki 3 juga kayak gitu. Untuk EA 1 seperti biasa kita 2/3-nya. Terus dikurangi si ketinggian ininya segini. Jadi sampai ke titik A-nya. Jadi sampai situ mungkin bisa dipahami ya. Nah, untuk gayanya sendiri sih masih sama aja ya, karena itu kan ngikutnya ke rumus yang ada di setiap kotak atau setiap segitiganya itu. Nah, terus setelah kita dapetin, itu kan udah selesai tuh dapat apa namanya momennya. Momennya udah dapat. Seperti biasa kita kaliin si gaya kali panjang lengan. Nah, terus kita eh, jumlahin yang bagian aktifnya. Yang bagian aktif itu yang kuning ini, jadi MA, momen aktifnya. Yang aktif menimpa si turap. Terus yang biru ini kita jadiin momen pasifnya. Sama kayak yang kemarin. Terus sigma momennya kita dapat dari MA dikurangi MP-nya. MA itu udah ya udah ngerti lah ya MA MP-nya ini buat MA MP yang udah dikuranginya. Jadi ini sigma MA MP MA min MP gitu. Sigma momen. Nah, terus ini aku jelasin lagi ya karena yang kemarin kan ada kekeliruan, tapi nanti juga Indra jelasin juga. Untuk yang turap berangkur ini sebenarnya tahapannya sama setelah ini, di mana kita cari nilai DO-nya. DO alias panjang turap tambahan setelah H-nya. Kan kita tahu tinggi tanahnya, kita cari tahu yang ditancepinnya berapa panjang, berapa berapa panjangnya ya.
Nah, itu dapat dari persamaan sigma momen ini. Jadi dari persamaan yang pangkat 3 ini, kita cari akarnya berapa. Akarnya kan kalau pangkat 3 berarti ada 3 kan. Nah, ini. Aku cari dapatnya min 11, min 1,9, dan 6,75. Nah, berarti yang aku pakai 6,75. Bentar. Iya. Nah, ini tuh dapatnya untuk si DO yang dipakainya. Jadi DO yang dipakai, jadi kita tahu dulu dari Panas momen banget. yang tadi. Panas Gimana? banget. Halo? Tadi tuh Lanjut ngasih tahu lanjut apa? lanjutin. Sorry, gimana? Bocor, bocor kayaknya. Bocor. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Jadi kan dapat momennya. Nah, dari momen yang ini, yang masih kayak gini, sorry, ya, itu, enggak yang ini. Nah, yang ini. Dari yang ini, dicari, dapat akarnya, dapat kedalamannya. Jadi momen itu langsung dapat kedalaman. Di mana 6,76 kan tadi, yang pangkat 3 itu. Nah, jadinya sekarang kita tahu panjang turapnya itu di 16 atau 18 meteran. Ini kan D-nya sama kayak kemarin dikali 1,2, 1,4 atau 1,5 ada beragam di situ. Nah, dapat tuh panjang totalnya, udah kelar di panjang totalnya. Jadi kita udah tahu panjangnya. Nah, sekarang tapi kita nggak tahu nih turapnya itu mau pakai yang kayak gimana. Nah, ini yang bakal kita sebut dimensi turap. Nah, dimensi turap itu kita tahunya dari apa? Dari momen maksimum yang terjadi dengan X-nya itu kan momen maksimumnya nantinya sama dari ini kan. Tapi X-nya itu kita pakainya dari yang turunannya, yang diferensialnya. Nah, jadi setelah kita dapat DO yang tadi ini, yang menghitung panjang turap ini, kita turunkan si momennya. Momen yang tadi yang momen sigma momennya. Diturunin atau diferensial, terus dapatlah ini, si yang pangkat 2 ini. Nah, yang pangkat 2 ini kita cari lagi akarnya. Dapat tuh 3, sekian kan. Ini dicari akarnya dari persamaan yang ini. Nah, terus yang kita pakai itu cuma nilai ini, nilai yang 3,003 ini, cuma akarnya. Nah, akarnya ini, yang diferensial ini, kita masukin ke persamaan yang ini. Jadinya kita dapetin nanti momen maksimumnya itu dari yang pangkat 3 ya, jangan dari yang diferensialnya lagi. Kalau ke diferensial lagi, nanti dapetnya 0 nilainya. Nah, dapatlah momen maksimum. Nah, kemarin kan baru sampai situ ya untuk yang turap juga. Jadi sekalian aja aku masukin di turap plus angkur ya, karena aku belum membahas tentang dimensi angkur, tapi di sini sekalian dimensi turap. Nah, kemarin tuh momen maksimum untuk apa sih? Nah, momen maksimum itu kita cari karena kita pengen tahu kita mau pakai jenisnya apa. Karena jenis apa namanya turap itu beragam juga. Ada yang bentuknya mungkin kayak gini, ada yang mungkin dari beton, baja, CCSP, segala macem. Itu teman-teman silakan cari. Dan nantinya eh, ini mungkin contoh yang punya aku. Kayaknya punya aku sama Integer juga beda pengerjaannya kemarin. Karena kalian pun dibebaskan untuk pilih jenis turap yang mau dipilihnya, entah mau baja atau beton, terserah itu eh, nantinya. Soalnya itu pertimbangan teman-teman lagi yang masalah eh, masalah jenis tiang, jenis turap, terus juga dimensi turapnya itu ada contohnya di buku Tekton. Mungkin teman-teman cari di Google juga, karena ini aku juga dapetnya dari Google. Tapi pastinya dengan apa namanya pembelaan teman-teman, justifikasi teman-teman lah, seperti biasa kayak yang fondasi kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke dimensi turapnya. Tadi kan kita udah dapat tentang momen maksimumnya turapnya. Nah, sekarang kita harus tahu kalau tegangan yang diizinkan untuk tipe turap teman-teman itu berapa. Kalau aku kemarin pakai turapnya baja, jadi aku pakainya ini aja, yang jenis bajanya. Di sini kita tahu tegangannya itu yang diizinkannya berapa maksimalnya. Kita pilih, mungkin kalau misalkan teman-teman bisa mau pilih yang 170 monggo, tapi kira-kira aja nantinya di trial bisa. Aku di sini pilih yang 210. Jadi aku pilih di sini tegangan edge-nya 210.
karena di sini kan meganewton per meter persegi, jadi aku kali 1000, mega 1000. Nah, udah tahu tuh ada tegangan. Nah, sekarang kita tuh perlu tahu juga kalau tegangan itu sama dengan momen maksimum yang ini rumusnya, dibagi sama nanti W. W itu nantinya momen maksimum untuk digunakan di si turap, yang digunakan di turap. Ini inersinya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa cari tahu lagi. Tapi di situ jadinya kita tahu nih, W itu kan patokan yang dipakai nantinya di sini. Jadi nanti itu kita bakal diketahui W yang ada di spesifikasi turap. Nah, kita cari W-nya berapa. Berarti kan W-nya sama dengan momen maksimumnya dibagi dengan si tegangan izinnya. Nah, jadi ini rumusnya. Momen maksimum dibagi tegangan izin. Terus ini karena masih meter meter kubik, jadi kita bagi ke sentimeter kubik. Kenapa? Karena nantinya balik lagi kenapa kita harus hitung ini, karena kita nyesuaiin dengan yang tersedia di spesifikasi atau di katalog. Nah, terus ini kan udah dapet tuh W-nya berapa. Nah, ini juga kita bagiin panjang. Bagian panjang itu maksudnya panjang si turapnya, karena nantinya kita pengen tahu per meternya itu berapa gitu. Karena tadi kan W-nya untuk sepanjang turapnya gitu. Nah, sekarang kita bagi untuk cari per meternya itu berapa. By the way, ini juga turapnya itu dimensi si sampingnya itu, kalau teman-teman sadar, kan kita nggak ngitung dimensi sampai angka 3 gitu, nggak sampai dapat volume. Kita dari tadi kan mainannya garis ya, tekanan tanah juga. Nah, kita anggap itu dimensinya itu 1, jadinya 1 meter gitu. Jadi dikali 1 meter. Nah, ini dapat panjangnya, gue perpanjang. Gue perpanjang itu untuk apa nantinya? Nah, ini kita bakal dapat di sini stick section modulus. Kalau yang punya Indrajit itu kemarin S-all yang di sini, S-all maksudnya. Modulus elastis yang diizinkannya. Nah, tadi kan kita tahu perpanjang kita tuh tadi 389. Nah, makanya kita pilih tuh turap yang kira-kira cukup, spesifikasi turap yang kira-kira cukup untuk menahan berat kita, menahan tanah kita. Nah, mungkin tadi tuh aku pilihnya yang AZ25800 di tipenya yang ini. Eh, ininya ukurannya 900 kali 257. Nah, jadinya udah tuh dapat ini W izinnya. Jadi W izin atau S allowed-nya itu inputnya dapetnya dari tabel itu. Terus udah deh, jadinya kita tahu spesifikasi dari turapnya itu kayak gimana. Nah, jadinya tadi itu kita udah tahu nih nantinya turapnya itu jenisnya apa, terus panjangnya itu berapa, atau kedalamannya itu berapa, terus juga dimensi turapnya itu sendiri tuh kayak gimana, berapa gitu. Mungkin itu untuk hari ini. Jadi kalau dari aku sih penjelasannya itu aja, turap sama angkur. Untuk yang turap juga kemarin bisa mulai di apa namanya, mulai dihitung dimensinya juga karena sama pengerjaannya persis sama. Nah, yang belum itu nantinya dimensi si angkurnya, mau pakai yang tulangannya berapa besar gitu, terus juga posisinya kayak gimana, itu yang bakal dibahas di minggu depan. Jadi untuk minggu ini mungkin kita bakal ngumpulin G-form untuk yang turap rangka angkur, turap dasarnya, terus minggu depan G-formnya untuk turap dan angkur. Tapi laporannya karena ini kan udah dikit banget kan ya materinya, maksudnya udah dikit gitu yang harus teman-teman kerjain. Teman-teman harus ngejar laporan juga ya, minta tolong biar nantinya nggak keteteran, karena kalau keteteran juga kita nggak bisa tanggung jawab gimana-gimana. Mungkin itu sih dari aku. Ada yang ditanyain nggak? Apa? Ya, gimana? Berarti minggu ini tuh buat turap tanpa angkor, buat deadline di G-formnya. Minggu depan yang turap pakai angkor, ya kan? Iya, Nah, mau nanya yang turap pakai angkor tadi. Berarti tambahannya tuh tadi tuh yang turap pakai angkor itu di A sama H1 min A ya kalau misalkan pakai turap angkur. iya, karena patokannya ada angkurnya itu.
buat angkurnya itu sama kah 3.000 juga atau berapa? Enggak, Oh, oh yang jarak ya antara 3 sampai iya. 4. Oh ya ya, oke. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Tadi udah kamu jelasin belum yang salah kemarin, yang gue salah kemarin? Belum. Kamu mau jelasin sekarang? Boleh. Sebelumnya ada yang tanya lagi nggak? Nanti kalau gak ada, tak jelasin dikit. Kayaknya nggak ada deh. Nanti nyusul aja ya. Mungkin Ijat dulu jelasin tentang, Derajat dulu jelasin tentang yang salah kemarin. Oke, oke. Oke, lu stop dulu. Udah muncul belum? Udah. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman semua karena aku baru sadar ada kesalahan di mana kemarin kan langsung aja gak cepat karena sebenarnya kesalahan itu bisa dijelasin secara cepat ya. Kemarin tuh kesalahanku adalah aku menjelaskan gimana kita cari nilai DO-nya itu pakai rumus ABC persamaan kuadrat untuk mencari nilai kedalaman turapnya yang belum diketahui. Nah, ini sebenarnya ini nilai X-nya ini salah. Ini digunakan untuk mencari momen maksimumnya. Nah, nanti nilai X-nya dipakai buat cari momen maksimumnya. Nah, gimana sih cara kita menentukan kedalamannya yang aktual itu? Sebenarnya caranya kita pakai yang persamaan yang ini, yang dari sigma MA momen aktif dikurangi momen pasif itu kan dapat sigma momen total ya. Ini dari persamaan ini kita bakal cari nilai-nilainya dari persamaan-persamaan ini semua. Nah, gimana caranya? Karena ini kan persamaan pangkat 3 ya, jadi agak ribet. Ini mungkin jatuhnya kayak tutorial. Aku bakal pindah ke salah. Aku bakal buka simbol lab. Oh, ini udah kebuka. Nah, ini jadi caranya adalah kalian buka web bisa simbol lab atau MATLAB dan aplikasi-aplikasi sejenis. Itu kalian tinggal input aja nilai-nilai ini. Misal nih, nilainya tuh ini kan, tinggal input aja di sini min 2,733 DO pangkat 3 ini tak tuliskan X pangkat 3 karena ya biar gampang aja. Ditambahkan sekian 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 tambah sekian 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 tambah sekian 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 nanti tinggal di go aja, tinggal di run. Nah, nilai solusinya ini yang kita pakai buat kedalaman dari turap aktualnya. Jadi itu nilainya ini sebenarnya pas bagian TO ini adalah 15,77 anggap aja gitu. Nah sebenarnya berarti panjang turap totalku ada 29 meter itu nggak banyak sih, jadi cuman diperhatiin banget yang ini persamaan ini digunakan untuk mencari nilai DO. Lalu yang ini mencari nilai X untuk substitusi ke MX. Nilai
Cari nilai dari nilai X. Oke, terus ya sama kayak yang diajarin Diana tadi, nilai X-nya nanti bakal dimasukin ke nilai momen X ini. Ini kan, buat dapat nilai momen X ini. Terus ketika disubstitusi, bakal dapat nilai tegangan izin, tahanan, dan nanti kita bakal nentuin profilnya. Nah, itu aja sih perbedaannya. Jadi, mohon maaf banget, ini diperhatiin yang dipakai buat cari nilainya itu yang sigma MA min MP nanti pakai aplikasi bantuan penghitung lah, semacam kayak gitu. Udah itu aja sih. Ada yang tanyain nggak? Halo, ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin kita Oh, udahin ya Zoom-nya. mana Riz? On mic dia. Oh, belum. Oh ya, Ya udah, itu aja sih. Perbedaannya nggak banyak banget. Cuman keselip kelewatan satu step aja bagian itu. Nanti kalau udah jangan lupa, kalau bagianku itu udah aku bikin, yang asli sama aku udah aku bikin folder baru namanya turap. Di yang asli sama aku nanti itu dimasukin situ aja. Nanti bakal tak cek lah di situ. Tapi Excel nggak harus beda kan Kak dalam satu Excel yang fondasi juga. Dibedain aja, ya terserah sih. Mending dibedain deh. Oh, Soalnya ini kan dibedain Kak. soal Oke, oke. baru. Benar-benar. Tinggal tinggal di copy aja kok, tinggal di Ctrl X. Kayaknya aku udah kalau aku ya, aku udah bikin di sini. Coba ya. Kalau aku udah nambahin di sini ada tuh rap. Nanti dimasukin sini aja. Soalnya biar gak kecampur-campur sama fondasi kan sheet-nya kan banyak banget kan nantinya. Ada yang kalau di sini kan ada turap angkur, analisis, kalau aku kan kayak blok angkur, turap biasa, turap tanpa angkur, data soal gitu-gitu. Jadi kan biar memudahkan juga sih, biar kalian nggak bingung, aku juga nggak bingung pas neliti juga. Ada pada dimasukin ke itu boh, ke yang fondasi itu boh. Kemarin aku ngerjainnya di fondasi soalnya ini kalau Pak. Oke, oke. Ya udah. Soalnya aku nyari-nyari kan, ini pada ngerjain di mana gitu. Kok pada nggak ada, ternyata di situ. Ya nanti dipindah aja deh habis ini, biar biar lebih rapi lah. Turap sama fondasi dalamnya dibedain. Oke, ada lagi? Oke. jangan stop share screen. Lupa. Duluan aja gak apa-apa. Udah kelar kok. Oke, berarti udah ya. Beneran ada pertanyaan nggak ya? Diam semua. Oke lah. Kalau gitu kita akhirin ya meet buat hari ini. Kalau ada pertanyaan Bentar, boleh tapi lu udah di udah PC. screen udah screenshotin belum? Oh, Buat presensi. Oke, udah boleh live. Lanjut di. oke, makasih ya teman-teman. Oke, Olan. Oke, ya udah, makasih. Makasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.